Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selanjutnya yang saja saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Tata Suwandono, yaitu pengawas SMA di Kota Tangsel dan Tangerang. Mohon maaf ya Pak, waktunya jadi terpotong yang harusnya dari mulai pukul 9.30, dan maaf juga kepada teman-teman semua karena waktu breaknya jadi juga terhambat, tapi mudah-mudahan sambil menikmati sedikit snack dan sedikit air yang bisa melegakan tenggorokan, yang karena dari pukul 8 tadi kita sudah mulai kegiatan. Mudah-mudahan masih tetap bisa fokus, masih bisa mencerna nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Tata. Di sesi kedua ini menindaklanjutin tadi bahwa kita harus berani berubah dan harus siap menghadapi setiap perubahan. Maka sesi kedua ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka ini sudah dimulai dan kita tidak boleh ketinggalan untuk berubah. Tanpa panjang kata, marilah kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Tata Suwandono. Beri aplaus dulu buat Pak Tata. Ya, waktu saya berikan pada Pak Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Yayasan SMA Taruna Mandiri, Bapak Kepala Sekolah, Wakil, Ibu Bapak Guru. Nggak ada TU ya? Gede ya? Ya, dengan TU apresiasi bahwa hari ini Bapak dan Ibu bisa menyelenggarakan sesuatu untuk kemajuan sekolah kita. Kebetulan saya mungkin hanya sampai jam 11 sesuai undangan. Jadi undangan saya 9.30, 8.45 saya sudah biasa 1 jam pembelajaran sebelum kegiatan sudah ada di tempat. Karena kebetulan saya harus ke SMA Sukriah setelah dari sini. Untung ada tol, bisa lebih cepat. Biasa kalau tidak ada tol 1 jam 25 menit, kalau ada tol insya Allah 45 menit. Jadi mohon maaf, terima kasih. Dan ini apresiasi tadi sudah dimulai dengan kegiatan yang luar biasa. Hanya 3 saja harapan kami dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan dijawab oleh Bapak semuanya. Maka saya selesai pembicaraan. 1, apa yang diharapkan dari kegiatan ini? 3 saja. 2, apa yang akan kita lakukan setelah kegiatan ini? Dan ketiga, apa yang harus kita persiapkan? Itu saja. Yang pertama, boleh siapa yang mau menjawab? Bingung? Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Harapan kami hari ini sederhana, sama dengan harapan beliau. Setelah selesai kegiatan ini, kami ingin Bapak dan Ibu menjadi agen perubahan. Kedua, menjadi pemimpin pembelajar. Agen perubahan yang bagaimana? Yaitu setelah selesai proses ini, Bapak dan Ibu besok melakukan pembelajaran. Kalau istilahnya saja berbeda. Dulu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kalau sekarang namanya pembelajaran untuk kebutuhan, melayani kebutuhan peserta didik. Ya, tidak ada lagi diskriminatif, semua terlayani. Yang kedua, selesai dari kegiatan ini tadi sudah gembira. Yang kedua, menyenangkan. Tadi bersenang-senang. Kalau bicara dengan guru SD kelas 3 ke bawah atau guru PAUD yang disebut nanti pondasi, pasti setiap hari menyenangkan. Sedang berak, sedang air kencingnya di mana saja menyenangkan, dan tidak pernah mengundang
orang tua. Yang ketiga, selesai dari kegiatan ini bermakna. Kalau bermakna Bapak dan Ibu, mohon maaf, pasti semua orang tua nanti legasi kepercayaan, jangan pilih sekolah manapun, baik SMP maupun SMA, Taruna Mandiri menjadi nomor 1 sesuai dengan terwujudnya generasi mandiri. Ya kalau mandiri selesai, ya jangan-jangan kakek-kakek seperti saya masih belum mandiri, takut besok sebatang kara, bergantung pada istri. Bu, duluan saya aja meninggalnya daripada ibu, siapa sih yang ngurus, hari juga nanti gak laku. Nah, ibu dan bapak, yang pertama bahwa kita harus menjadi seorang agen perubahan. Ciri orang perubahan disebut-sebut tadi berkali-kali, mau mencoba, mau mengambil resiko, dan berbicara visioner ke depan. Ya, kenapa? Tugas pembelajaran kita berbicara ke sana itu saya sengaja tayangkan, yaitu ingin membantu persoalan yang dihadapi oleh anak. Jadi pembelajaran sekarang ini menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik dan apa yang akan terjadi ke depan. Sudah begitu, di dalam proses pembelajaran, kalau sudah selesai, maka tugas kita menjadi motivator tadi. Semua adalah motivator. Kedua, inspirator. Inspirasi. Banyak orang jadi berbuat baik luar biasa dalam hidupnya. Contoh Charlie Chaplin, gara-gara inspirator dari orang tuanya, menonton sirkus saja tidak jadi untuk diri dan anaknya. Yang penting yang nanti di depan tidak jadi, bahwa anaknya, daripada anaknya tersiksa, daripada anaknya mati keinginannya, bapak itu terpaksa dengan 3 anak ngantri di depan antrian tanpa uang. Setelah sampai, Pak, berapa karcis? Oh ya, nanti ya, agar anak senang. Nanti ya, nanti. Apakah pertunjukan sudah dimulai? Oh belum Pak, nanti ya. Melihat orang tuanya cari Chaplin, ternyata uang hanya $20 dilempar. Sambil ke orang tuanya supaya tidak harga dirinya jatuh, dengan keringan mata, ambil Pak, ambil. Dilihat oleh Charlie Chaplin, jadilah Charlie Chaplin dalam segala kehidupan bermanfaat bagi yang lain. Inilah tugas kita di dalam proses pembelajaran, motivator dan inspirator. Kata Pak Guru, kata Bu Guru, selama ini bahasa cintanya, apalagi setelah ada COVID, bahasa cintanya sederhana, dua-duanya kekeh. Murid harus seperti saya sebagai guru. Kalau saya guru bahasa, semua harus pintar pidato. Kata murid, bapak harus ikuti saya sedang senang hip hop. Hip hop apa? Saya senang ingin baju Korea. Kok bapak kampungan ngomongin zaman dulu terus? Nah, motivator dan kalau ini bisa kita lakukan, itulah kurikulum merdeka sebenarnya. Ya, 2 itu. Yang pertama, kegiatan ini ingin menjadi kita sebagai pemimpin perubahan dan pemimpin pembelajaran. Kalau ini juga tercapai, maka insya Allah siswa ini dan siswa yang ada di sini adalah bagian untuk kemajuan ini. Itu. Kemudian yang kedua, dari kegiatan ini apa kira-kira yang diinginkan Ibu Kepala Sekolah? Sama. Yang kedua, ingin besok melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, tuh. Mengapa ada istilah kurikulum merdeka? Ada istilah sekolah penggerak. Jadi setelah selesai ini berbasis aplikasi, sebenarnya sudah disiapkan aplikasinya karena waktu. Nggak apa-apa nanti. Oh nggak usah. Hari ini juga sudah pasti bisa melesat semuanya. Baik ada SD ya, SMP. Pokoknya sekarang ini kurikulumnya satu, holistik. Tidak seperti dulu dipisah-pisah. Nanti juga bisa yaitu bisa mengikuti apa namanya implementasi kurikulum merdeka. Ada 2 cara. Yang satu disebut IKM ini berdasarkan jadinya sekolah penggerak. Apa itu sekolah penggerak?
yaitu bapak kepala sekolahnya, ibu kepala sekolahnya ikut seleksi. Apakah sudah ada? Sudah. Kota Tangerang ini seleksinya di angkatan ketiga. Yang ikut seleksi jumlah sekolahnya harusnya 102. Yang lulus administrasi seleksi 13. Yang lulus paham terhadap manajemen sekolah dan akademis sekolah, kalau ibu nggak ngikut kan, guru kepala sekolah baru ya, ada 6. SMA 1, SMA 2, SMA Islam Terpadu Aulia, kemudian Ora et Labora, kemudian Ijadah dan Al-Azhar. Baru akan memulai angkatan ketiga itu tahun ajaran besok. Sedangkan angkatan sebelumnya ada angkatan pertama, sudah ada kelas 11 sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, di tahun 2024 besok semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ada berapa sekolah di seluruh Indonesia? Sedikit Pak, 217.000 sekolah, sedikit. SMA-nya ada berapa? Sedikit Pak, yang sudah punya NPSN 14.000. Ya, dari sekian ini sudah berapa? Ternyata di angkatan pertama hanya 2.500. Yaitu sekolah-sekolah di angkatan pertama sudah ada kelas 11 sekarang. Itu repot, nyari sendiri. Karena baru di angkatan kedua ada pedoman-pedomannya. Jadi selesai dari sini berbasis aplikasi, kita daftar. Yang pertama melalui seleksi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang diseleksi namanya sekolah kalau gurunya ikut seleksi namanya guru Nah, kalau untuk kota Tangsel belum, baru angkatan ke-6. Untuk kota baru kemarin selesai sudah angkatan ke-5. Sekota Tangerang dari ribuan guru SMA, SMK, SKH, SD, SMA-nya hanya 22 orang. Apa keuntungannya? Banyak. Nanti PPG-nya tinggal kalau lulus guru penggerak tinggal tes, tidak 6 bulan lagi. Terus tes lagi P3K-nya juga udah, karena barangnya itu juga. Apa keuntungannya lulus P3K? Ini radanya sedikit, gak apa-apa. Karena untuk motivasi aja. Bisa mendaftarkan diri dari guru penggerak asal sudah punya PPG, sertifikat P3. Masa kerja 5 tahun, golongannya 3B, bisa mendaftarkan diri jadi kepala sekolah di negeri. Jadi tidak dilihat lagi umur, malah umurnya yang 50 tahun ke atas sudah tidak dilihat sekarang, karena tidak boleh ikut guru penggerak. Nah, ini mudah-mudah dari Taruna Mandiri ada 10 jadi kepala sekolah di Tangsel umpamanya, bisa. Apa? Bapak pelajari Undang-Undang ASN nomor 5 2014. Sudah berapa tahun yang lalu? Sudah 24 berapa tahun yang lalu? 8 ya? Nah, sekarang sudah diterapkan. Yang kedua, Ibu dan Bapak, boleh melalui aplikasi. Ini sudah juga sampai angkatan ketiga, dan jumlahnya total sekarang yang sudah sekolah penggerak itu 168.000 mulai PAUD sampai SMA. Kalau SMK namanya pusat keunggulan. Nah, tipis namanya aja, orang kita mah seneng nama. Beda-beda dikit gitu ya. Kita bisa mendaftarkan. Nah, itu didaftarkannya yang tahun lalu Januari sampai Maret 2022. Ya, baru 2.500 tambah tadi 168.000. Itu mandiri. Mandirinya ada 3. Besok sekolah kita baik SD, SMP, SMA, mandirinya memilih mandiri perubahan minimal. Jangan mandiri belajar. Apa mandiri belajar? Ikuti dulu daftar, tapi tidak ikut melaksanakan di kelas 10. Kelas 1 dan kelas 4 SD. Ada SD nggak di sini? Nggak ya? Ada. Tenang saja, ada teorinya nanti gampang. Ya, itu Bapak selesai dari sini. Ibu Bapak melakukan proses pembelajaran sudah di sini terlaksana dengan baik, cukup berpusat pada kebutuhan anak, menyenangkan, bermakna. Yang kedua, kita daftar menjadi sekolah penggerak kalau melalui tes, menjadi sekolah pelaksana kurikulum
merdeka melalui Mandiri. Yang kedua, Mandiri berubah. Apa Mandiri berubah? Kita langsung kelas 10 ikuti. Pak, kalau besok tidak daftar 2024 kita ketinggalan. Karena 2024 sudah sampai kelas 3, 12. Kenapa Pak memaksa harus daftar? Tidak daftar juga nggak apa-apa. Karena aturannya sudah turun. Nanti kita jelaskan sedikit. Aturan-aturannya sudah turun. Beda dengan kurikulum Kak dulu. Terjebak. Pada semuanya Mandiri, 2026 kurikulumnya langsung diganti. Ya, termasuk Pembangunan Jaya. Nah, 2006 diganti tanpa babu-babu, balik lagi. Apa sekarang bisa balik lagi ke kurikulum 2013? Ya Kak tahu kalau menterinya meninggal mungkin ganti menterinya oleh ibu bapak di sini, Pak balik lagi ke 2013 ya. Mungkin terjadi ya. Tapi bukan itu Pak yang jadi masalah. Ada kesalahan proses pembelajaran pada kita. Tugas kita tadi memberikan motivasi, inspirasi, bukan hanya administrasi. Datang pengawas ke sekolah, mana PP-nya, mana KTSP-nya, ya berinya nggak ada. Mau bagaimana gitu? Nah, ibu bapak administrasi adalah pendukung. Dua, yang ketiga, selesai kegiatan ini, ibu bapak satu harus memperkuat literasi. Jadi negara tidak akan ada menyerahkan begini. Guru bahasa Indonesia datang, kita akan menatar kayak dulu PPKM. Tidak. Melalui kementerian, ibu bapak sudah tercantum di Dapodik punya NUPTK. Masuk ke apa? SIM? Sudah semua? Itu mah kan sudah bisa masuk kemana-mana. PPG yang belum masuk, P3K yang belum masuk, guru penggerak masuk. Untuk alat buka apa? Kata Pak Menteri, gue lu udah sediain apapun. Yaitu ada plafon Merdeka Mengajar. Di situ ada 3. 1 mengambil ilmu, 2 memberi ilmu, 3 memberi inspirasi karya kita pada orang. Tapi kalau untuk ilmu saja kita ambil dari .id. Jadi Bapak yang pertama perkuat literasi, baik literasi digital, plafon digital maupun literasi manual biasa. Itu. Yang kedua, nah ini yang berat dan ini memulai dari sini. Kemandirian. Apa kemandirian? Membangun komunitas praktisi. Kalau istilah awal komunitas belajar. Tidak lagi kita disuguhi seperti dulu. Ada konsultan pembelajaran pakai ini, Pak, kita nyari sendiri. Sesuai dengan lingkungan karakter sekolah. Pak, apakah sekolah-sekolah yang maju sudah begitu? Sudah begitu. Itulah yang disebut dengan kurikulum merdeka. Mengapa selama ini proses pembelajaran kita terlalu kepada administratif? Untuk apa? Tuh persoalannya. Lahir kurikulum ini untuk apa? Disadari Bapak Ibu, kondisi pandemi kita merusak segala-galanya, termasuk silaturahmi, termasuk saudara bapak kemarin yang meninggal di rumah sakit, walaupun penyakitnya umpamanya jantung, masih tetap pakai plastik, kecuali kalau ditebus 10 juta boleh dikuburkan. Nah, ini perubahan new apa? Ya, new normal. Ya, sampai kemarin dikuburkannya juga harus di mana tuh? Harus di itu kuburan tokoh masyarakat. Masya Allah. Nah ini lihat, los pembelajaran Bapak dan Ibu disebabkan apa? 2 hal. 1, kita menjadi manusia penakut. Omong apa aja yang tadi disampaikan oleh motivator, semua saya dengar mengenai bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan, segala-galanya. Tapi ketika itu semua lumpuh. Masjid tempat kita memohon, rumah Allah. Nah, sekarang harus pulang segera. Makanya hasil pembelajaran Ibu dan Bapak yang paling bagus di mana? Di tingkat SLTA 43%. Bagus tuh, lihat tuh. Kemampuan literasi
129 ini SD. Itu rata-rata 77 itu terbaik. Masih banyak di bawah itu. Apalagi PAUD. Kemudian kemampuan matematika anjlok. Mengapa? 2 hal, kurikulumnya disederhanakan, orangnya juga tidak pernah lagi mau mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Daringnya cukup di rumah dengan tugas-tugas. Itu pun tidak diperiksa. Tidak ada peningkatan karakter anak. Dan ini sudah terus. Bahkan sekarang hasil penelitian IQ orang Indonesia ini di ASEAN terendah. 2 tahun ini rata-rata 77. Mau bagaimana? Ayo. Ini ingin dipulihkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bayangkan ibu dan bapak, numerasi kita ketinggalan sama dengan 5 bulan belajar. 5 bulan belajar. Los. Yang kedua, jam pembelajaran kemarin 30 menit, 20 menit. Ada yang nggak belajar sama sekali. Sebab peranan guru mau daring maupun luring sama. Makanya sekarang platform digital itu menjadi bagian. Tapi tetap kehadiran Bapak Ibu guru terutama untuk karakter menentukan. Ini Ibu dan Bapak. Waduh. Nah, ini tidak usah pembelajaran di masa pandemi. Untuk SD berapa kemarin? 38%. SMP SD 28%. Artinya lulusan yang sekarang yang ada di perguruan tinggi itu repot. Termasuk anak saya di ITB repot. Berat sekali. Kenapa? KD yang diberikan oleh sekolah dipangkas. Kimia 11 jadi 5. Sedangkan ITB ini 1 tahun berikan apa dulu? Dasar. Kimia, fisika, biologi, matematik. Kemudian karya ilmiah remaja dan komputer, semua linglung. Ya, dapat nilai C dari 143, tidak lulusnya separuhnya. Anak saya mah lulus, Pak. ya. Jadi kenapa? Tadi, ya, proses pembelajaran kita terjadi. Ini Ibu dan Bapak. Bagaimana untuk memulihkan itu? Ditawarkan 3 opsi. Nah, opsi yang pertama adalah memakai kurikulum 2013. Itu katanya berat. Itu katanya, ya, kalau saya tidak pernah mau menyalahkan kurikulum. Semua kurikulum bagus. Ibu bapak kalau lihat kurikulum yang sekarang, yang disebut dari KD itu jadi CP, lihat saja, tetap saja taksonomi belum. Tetap saja. Ya. Jadi hanya istilah CP, aduh capek lagi Bapak Ibu guru, harus menganalisis dari CP, mana KKO-nya, kata kerja operasionalnya, bujuk lagi, kan intinya di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Kata kerja operasional, ya. Tapi beda sekarang, bicara memahami sekarang tidak seperti dulu. Memahami sekarang itu adalah memahami dalam mempraktekkan. Kalau dulu C2, memahami. Nah sekarang maka diberi ada proyek, saya radang alergi dulu aja dulu biar. Ya, karena apa? Ibu dan bapak semua menggali dulu. Angkatan pertama, bayangkan saja, angkatan pertama Juli 2021 tidak ada pedoman sama sekali. Sama dengan kurikulum 2013, menganalisis buku, baru ada pedomannya. Ibu beruntung April 2022. Apa pedomannya? 1 SKL, nomor berapa? 5. Kalau dulu nomor 20. Biar yang dulu jangan. Yang kedua apa? Isi, nomor 7. Jadi selesai dari sini, melalui komunitas pembelajar nanti menganalisis itu. Berikutnya, standar proses nomor 16, standar penilaian nomor 21. Ibu nanti yang disebut dulu KD, itu sama sekarang. Lembarannya sedikit, Bu. 876 lembar. Ibu mah ambil saja SMA-nya. SD ambil aja SD-nya. SMP ambil saja. CP-nya itu dari mulai PAUD pondasi sampai nanti kita kelas 11, 12 F lanjut itu berkesinambungan.
Jadi tidak ada saling nyalahkan lagi. Ini ada yang dari SD di sini masuk ke SMP. Dasar guru SD-nya anaknya nggak bisa baca. Dari SMP ke SMA ribut sekarang gara-gara COVID nggak bisa baca. Nggak boleh begitu. Kalau nggak ada yang bisa baca, sejak masuk ada tes diagnostik. Ya, ke orang tua jangan sekali-kali ngomongkan tidak bisa. Gue juga tahu loh, guru, Pak Guru, gue juga tahu anak saya nggak bisa baca, makanya sekolahkan ke sini. Kalau ngundang guru, alhamdulillah perkembangannya bagus Pak. Kalau Bapak mau suruh anaknya ya baca berita, silahkan Pak, hebat Pak. Padahal tadinya tidak bisa. Kalau kita kan ngundang orang tua nggak bayar SPP, maka jangan. Kalau begitu udah tahu orang tua, ya itu resep, itu kurikulum. Pak anak Bapak di sini luar biasa. Wong Messi aja jadi luar biasa autis, kan dirangkul. Messi itu kan autis, dirangkul, jadi hebat. Perlu orang, perlu kasih sayang. Nah ini Ibu dan Bapak, mulai kurikulum saat ini struktur kurikulum yang kurang fleksibel. Jam pelajaran itu kan per minggu, besok per tahun, silahkan diatur. Struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Makanya proyeknya dilaporkannya besok 1 tahun. Cukup 3 kali 1 tahun mengambil proyek, karena proyek itu pengganti jam pelajaran. Jadi 30% jam pelajarannya ada di proyek. Mengapa ada proyek? Ada yang bisa menjawab? Untuk melatih karakter. Selama ini karakternya hanya diberi tanda di RPP, bertanggung jawab. Nah, besok dicobanya melihat Pak, minimal di situ muncul 3. 1 ada komunikasi, kolaborasi, dan ada mencoba. Project, tahu masalah, menyelesaikan masalah. Nah, kedua, materi terlalu padat, fokus pada materi esensial. Ibu bapak, anak kita itu sudah cerdas. Asal kita arahkan motivator, motivasi, inspirasi. Anak guru biologi suruh umpamanya mengambil klasifikasi tumbuhan, nyuruh 100, anak bisa bawa 20.000. Kenapa? Sudah terbiasa mengambil dari internet, tinggal pandai-pandainya kita. Selama ini bukan lagi transfer ilmu, melainkan dari ilmu yang ada nanti sebenarnya sudah disiapkan contoh-contohnya, tapi kapan-kapan saja. Kemudian materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam, sehingga guru, nah di sini tidak terjadi apa? Diferensiasi. Guru bahasa Indonesia mana? Ada KD mengenai menulis, umpamanya non karya ilmiah, semua nulis novel. Sekarang disebut silakan, mau novel, mau cerpen, mau cerita bersambung, mau saja silakan. Kalau dulu harus seragam, ya, koma titiknya juga harus sama. Sekarang makanya ibu ini menekankannya pada keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, membaca, menulis, menyimak, mendengarkan, membaca, menulis. Nanti Bu, tidak ada lagi. Dulu guru bahasa Indonesia termasuk saya yang namanya kalimat aktif pasif sampai perguruan tinggi itu saja. Ya, Budi memukul anjing, anjing dipukul Budi. Kasihan anjingnya. Nah, sekarang mengenal itu dari apa? Dari konten yang ada di bacaan, di kalimat, di paragraf itu ada apa, di wacana itu ada apa. Salah, makanya jadi guru bahasa Inggris nggak pernah anak bisa bahasa Inggris, termasuk saya. Belajar bahasa Inggris kurang lebih ada yang mulai dari SD kelas 3. Ya, beda dengan Jane Ernest, siapa? Anaknya, cucunya Jokowi. Ya, sudah bisa berbicara sama Sultan di Uni Emirat. Kenapa? Keterampilan. Nah, selama ini ingin dirubah seperti itu. Kemudian teknologi digital belum digunakan, sudah sebenarnya digunakan hanya sebatas komputer. Tapi sekarang ini plafon apa? Plafon media, plafon pembelajaran.
Ibu bapak besok masuk plafon Merdeka Mengajar. Di situ ada 4. Kemudian bisa berkreatif, bisa saling membagi, dan bisa juga kita memberikan hasil karya kita. Nah, PMM. Nah, supaya berimbang, muridnya juga sama. Muridnya plafon Merdeka Belajar. Kalau tidak, muridnya tidak seimbang. Nah, ini Ibu dan Bapak baru latar belakang. Ini tadi untuk notasi di atas boleh. Ya, kalau terus darurat ya hasilnya udah jelas. Buang tuh darurat. Kurikulum 2013, apakah sekarang ini kurikulum Merdeka itu mengganti sepenuhnya? Tidak. Hanya di 2 hal. Di proses pembelajaran sama asesmen. Makanya tidak lagi kita mengejar KKM. Tapi yang kita kejar apa kira-kira kompetensinya. Ya, tadi nomor 5, kompetensinya apa? Pastikan kalau ingin pembelajaran bagus, anak senang terhadap dirinya. Kalau sudah senang, guru senang terhadap profesinya. Jadi pengawas, bakatku butuh aja, siapa tahu udah yang ngundang, nanti dapat amplop. Itu kata ustadz, bukan kata pengawas. Senang jadi pengawas karena siapa tahu bisa bertukar pikiran, memberikan inspiratif. Wah, jadi guru, siapa tahu nanti kalau kenaikan kelas ya pada bawa amplop. Jadi nanggung. Tapi ingat, ternyata paling hebat itu adalah guru. Sesama guru di mana saja paling hebat, saling pengertian. Pak, saya juga guru, pasti itu bagus. Menghargai. Lalu guru muda kadang-kadang juga dikasih bingkisan, terima aja kalau nggak minta. Karena ini guru milenial ini. Pak, jadi sebenarnya asesmennya dulu selalu di akhir. Asesmen itu adalah harus dinilai di prosesnya. Mulai perencanaan di dalam pelaksanaan itu sudah asesmen. Sehingga tidak lagi memberikan nilai pada murid itu tidak holistik. Nanti ada namanya prinsip pembelajaran, prinsip asesmen. Jadi di prosesnya. Sehingga anak-anak kita sesuai dengan perkembangannya hargai. Sesuai dengan tadi diceplek. Kalau sekarang harus bin pasti semua. Makanya pembelajaran di kita seolah-olah kata Ipan Ilih jadi penjara. Beliau tahun 82 bicara pendidikan itu adalah penjara. Mengapa? Tidak memberikan keleluasan pada anak. Anak datang ke sini sudah punya 3, 1 punya potensi, mau diapakan? Orang kinetik, orang verbal kayak saya harus keluar dari sini tetap di jalurnya. Ya, jangan seperti akademi binatang. Ya, orang kinetik di sini hebat basket dipaksa sains, matematika. Ya, justru nanti sainsnya ngikuti dari kehebatan. Oleh sebab itu gurunya di sini adalah kolektif dengan hati. Ya, di situ saya lihat ada prestasi. Itu harus tahu semua dan memberikan apresiasi. Wah, kamu hebat kemarin. Itu kata guru kimia. Hebat. Menjadi juara di Poprov silat. Hebat. Walaupun kamu atletnya dari mana? Dari kabupaten. Karena Tangsel ngasih uang sakunya kecil. Ya. Paling besar kabupaten, Pak. Wajar atlet ke sana. Hah? Ini Pak, Tangsel 2 hari ini aja mau melaksanakan kegiatan nggak ngasih uang saku Pak atletnya, makanya kalah dah sama kota. Boleh kan, itu harus dihargai orang-orang yang tuh. Ya. Jadi di proses asesmen itu 2 saja asesmen itu sebenarnya. Ketika kita melakukan asesmen harian atau asesmen formatif, itu sepenuhnya untuk perbaikan proses pembelajaran. Tapi kalau tengah semester kemudian ujian sekolah untuk mengumpulkan kompetensi yang dicapai. Yang dicapai tidak usah standar.
Bisa dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi sikapnya, bisa dilihat dari keterampilannya, bisa dilihat dari sisi pengetahuan. Kalau selama ini dari sisi pengetahuan. Kalau tidak 75, ya, yang paling bahaya waktu itu siapa yang paling sering diprotes? Ya, 5 menit lagi aja. Ya, namanya juga sudah janji itu. Kalau udah janji kan nggak bisa. Ya, kalau udah janji Pak nggak bisa kan ya. Nah, Pak, kemarin ini mana guru PPKN sama guru agama? Ah, Bapak guru apa? PKN. Coba Pak, di dalam penilaian Bapak itu tolong, sudah ada juga pengetahuan mengenai sikap ya di situ ya. Ada kalau lebih 13 ya, HD ya. Lebih 23 apa berapa lebih lah. Nah, Bapak ketika memberikan penilaian dan sikapnya harus B, di situ perang batin. Kelakuannya begini, gimana? Kalau tidak diberi B nggak naik, nggak lulus. Ada lagi, punten, guru agama non muslim di satu sekolah. Pak, mengapa dia sikapnya C? Pak, kan anak ini nggak pernah ke gereja. Udah ditelepon saya tuh di sana. Nggak ke gereja. Kok Bapak tahu nggak ke gereja? Kan saya minta nilai dari gereja. Minta nilai dari ke gereja dan dia tidak pernah ke gereja. Selesai gak? Yang dolim siapa? Guru. Harusnya kalau dia tidak ke gereja, antarkan. Ketika ditanya, oh Pak, Kristennya saya beda, dia Joshua, saya HKBP, masalah lagi. Di situ terjadi persoalan. Punten ya, ini yang kemarin. Ya, ketika tidak ke gereja, antarkan. Ya, dia sowan misalnya gitu. Ini contoh Pak, jangan dibawa ke sana saya, jangan dianggap contoh kemarin. Nah, sekarang holistik, menyeluruh, memberikan nilai, itu bahasa orang sininya buntelan kadut. Ya, seluruhnya. Inilah anak saya, hebat semua. Itu, ya. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya bukan rubah kurikulumnya, mengingatkan perubahan di dalam proses pembelajaran dan asesmen. Itu saja dulu. Ya, siapa yang mau bertanya? Karena tadi kan belum ngopi. Ya, belum istirahat. Kalau saya masih siap sampai jam berapa, tapi sudah ditelepon. Tuh, materinya kalau bohong tuh, sampai kapan juga siap. Tuh, Merdeka Mengajar segala. Ibu dan Bapak nanti masuk saja ke plafon Ibu untuk plafon Merdeka Mengajar. Di situ sudah tersedia, mau modul ajar segala juga. Hanya bedanya FPP jadi modul ajar. Kemudian tujuan pembelajaran sama, CP, KD jadi CP. Kemudian silabus jadi ATP. Sebenarnya sudah saya siapkan nyanyiannya dari artis terkenal juga ngikut ke kurikulum Merdeka. Ya, karena waktu. Kami beri kesempatan, janjinya sampai jam 11.15, masih ada 3 menit. Kalau ada yang mau marah, silakan. 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 Jangan banyak-banyak. Iya, ada banyak. Soalnya kan ini KM ya Pak ya. Jadi kan kita butuh banyak ini supaya nanti untuk kedepannya kita tidak sampai salah melangkah. Yang pertama untuk dari sisi guru, Bapak bisa menjelaskankah untuk struktur kurikulum? Ya, itu dari guru ya Pak ya. Terus kalau dari siswa itu kan nanti ada proyek penguatan profil Pancasila. Ya, nah boleh saya tahu nggak Pak, kenapa dia butuh range atau alokasi waktu tersendiri dari siswa? Sebenarnya ada banyak sih Pak, cuma 2 itu aja deh. Bu, banyak. Yang pertama, ya, struktur dasar dan struktur kurikulum itu ada di 56. Baru saja 56 April dikeluarkan, sudah diganti. Ada di 262.
Di situ struktur bidang studinya Bu, kelas 10 ada 10. Ya. Bidang studi IPA IPS disatukan. Nah, itu coba Nah, nanti di kelas 11 si siswa memilih. peminat kayak peminat. Tidak ada penjurusan. Bahasa orang satu aja nggak ada kerjaan. Memilih boleh minimal 4. Boleh 3 IPA, 1 IPS. Boleh 2 IPA, 2 IPS. Boleh 3 IPA, 1 bahasa. Bujuk. Itu di kelas 11 dan kelas Ada, 12. lihat. Saya Tapi kalau kelas 10 masih gabung ya, Pak? sifatnya bukan di sini, saya bukan sifatnya apa, kalau langsung harus dipakai oleh ibu namanya konsultan. Saya sebagai kucing, bukan meong. Ibu coach, ibu masalah itu nyari, saya kasih masalahnya di 262, jelas di sana. Yang kedua, mengapa selama ini ada proyek profil Pancasila? Karena yang dulu kita ketahui ada 18 sikap itu tidak pernah tercapai. Mengapa tidak pernah tercapai? Karena hanya teori. Sekarang harus dipraktekkan lintas bidang studi. Cukup 3 1 tahun. Dan laporannya cukup 1 kali 1 tahun. Apa saja dimensinya? Wah, dimensinya ada 6. 1, 3B. Beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti baik. Itu juga, dulu juga itu. Yang kedua gotong royong, itu juga sebenarnya, hanya namanya keren. Profil pelajar Pancasila. Nah, terus kebinekaan global. Dulu juga sama. Kepekaan di situ. Kemudian mandiri. Dulu di keterampilan dan mandiri, kritis, kreatif. Di mana ibu ingin tahu di 09 ya, badan namanya nasional asesmen dan pembelajaran. Buka di situ. Terus nih balik lagi ke guru, Pak. Berarti nanti jam mengajar guru akan berkurang dong? Tidak. 30 jam ada di pembelajaran struktural atau intrakurikuler. 10 jam sampai 12 jam boleh di kokurikuler, yaitu profil pelajar Pancasila. Tidak terganggu, honornya tetap. Hanya kita usulkan ke yayasan naik kalau siswanya nambah. Itu maksudnya. Kan kalau di swasta kan guru terbatas, Pak. Jadi saya bertanyanya. Tenang. Kan nanti deg-degan nih teman-teman saya, Pak. Kayak misalnya IPA kan ada fisika, bio sama kimia. Nanti kan di kelas 10 hanya 6 jam. Ibu proyeknya nanti dibuat di elemennya di situ kehidupan berkelanjutan. Kedua, sehat jiwanya, raganya. Kemudian di situ kewirausahaan. Ya. Itu semua proses bagaimana menanamkan itu. Sekarang hedonisme bagaimana cara ngatasinya, bukan proyeknya. Iya, ya, ada di situ rekayasa dan teknologi. Ya, besok kan umpamanya besok Gojek itu tidak ada lagi. Kita butuh drone untuk mengantarkan makanan. Ibarat. Tidak usah membuat drone-nya, tapi bagaimana menjawab ke depan agar menjadi manusia yang digitalisasi, tidak merugikan orang. Kayak listrik sekarang kan, hancurin ekonomi bangsa. Ya, Doni kemarin kan, ya, itu Doni bukan kawan saya, ya. Habis. Nah, itu sekarang ini harus dijawab. Makanya terakhir, mesti ada ya. Masih ada satu. Pak, apa pertanyaan? Ada? Ya, ini untuk ibu dulu. Makanya terakhir Bu, kompetensi yang kita inginkan tadi satu. Kita tanamkan sayang pada diri. Kedua, setiap anak punya identitas diri. Itu yang harus kita banggakan. Contoh tadi, kalau namanya Messi jadi runtah Bu, kalau tidak orang sekitar merangkul. Ya, orang autis kan kadang-kadang, wah ini anaknya Pak Anu begini begitu, tapi dirangkul. Ini di pembelajaran. Yang ketiga, kalau dua itu kita capai, maka karakter muncul, tanggung jawab. Kemudian peduli. Kemudian itu peka. Dan yang kita harapkan berbudaya. Kita belajar dari Jepang, menang dalam kekalahan.
Tadinya hanya di dalam stadion dibersihkan, kalah dengan luar stadion dibersihkan. Menang tapi kita ya, selalu ingin menang. Peristiwa Kanjuruhan betapa. Nah, ini tidak boleh lagi. Budaya. Berikutnya apa? Yang keenam, mampu menyelesaikan masalah dan apa yang akan terjadi ke depan. Itu tugas pendidikan. Berikutnya apa? Perkuat literasi dan numerasi. Numerasinya yang bagaimana? Bukan tambah kali itu. Bisa menghargai orang. Pak Tata dari Ciputat ke sini biasanya 1 jam karena macet. Tadi berangkat jam setengah 8. 8 kurang 4. Bukan berarti baik Pak Tata. Contoh jelek. 8.45 sudah di sini. Pas ngomongnya 20 menit. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Seorang kan sama aja. Numerasi. Dan yang terakhir nomor 9 dari Ustadz. Nah, dari Ustadz tadi. Mana Ustadz? Guru agama. Nah, duit. Ya, Bu Yayasan mana? Duit. Doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Ya, itu sejahtera. Pak, silakan Pak. Aduh. Pak, Pak, mau nanya Pak. Kalau dulu kan K13 ada pendidikan Pak. Waktu K13 ada pendidikannya tuh seminggu. Saya bahkan 2 kali Pak. 2017, 2018 saya ikut pendidikan K13 masing-masing seminggu. Nah ini untuk IKM ini apakah ada pendidikan khusus Pak? Karena saya nggak ngerti. Iya. Nah itu ini Pak. Saya mau pendidikannya. Malah mengharapkan. Inilah bangsa kita. Sebab sudah ada jawabannya, sudah gerau, jangan pun sudah tahu bertanya. Pak, 2013 itu awalnya ada peringkat. Tidak ada peringkat. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi butuh itu. Itulah bangsa kita. Ya, kadang-kadang pendidikan kita merasa ingin hebat lebih duluan. Hebat 2012 ngikuti kayak di perguruan tinggi 0 sampai 4. Bujung capek itu 2 tahun. Harus nilai dibalikan lagi ke 75. Jadi peringkat itu sifatnya hanya dibutuhkan ketika ke perguruan tinggi. Semua di kelas itu berperingkat. Itu saja. Semua berperingkat dan hargai peringkatnya dari kelebihan masing-masing. Kalau begitu Pak ada nggak naik kelas, ya itu tergantung Bapak. Boleh kalau pasenya tidak tercapai, kita kan fase E, tidak tercapai. Pak ini pasenya tidak tercapai, dilempar ke F. Kimia umpamanya, sanggup nggak guru kimia ini ngasih kembali nanti di kelas 12 untuk perbaikan, agar kalau tidak wassalam. Ada konferensi kasus, bukan dikeluarkan, balikan ke orang tua. Pak, sudah tidak mampu kami ngajar untuk anak kita, tapi jangan kimia saja. Kalau 15 bidang studi minimal 98 melalui konferensi kasus. Jadi ada Pak sesuai kebutuhan. Jadi pendidikan kita itu situasional, ya situasional. Artinya ketika di peringkat dibutuhkan, kenapa? Masih butuh seleksi karena perguruan tingginya terbatas. Ya, kalau tidak terbatas, Pak bagaimana kalau di dalam seleksi itu anak ini sebenarnya di bawah anak ini, tapi dari sisi yang lain ini lebih. Itu urusan sekolah. Silakan. Ya, itu. Yang penting anak kita salah satu kompetensinya terantarkan ke jenjang perguruan, punya kompetensi, kapasitas, ini yang pokoknya mandiri dan terantarkan ke jenjang lebih tinggi. Ada lagi? Cukup? Pak, Bapak masih? Tadi saya mau nanya, kan di pelajaran PKN ada tulisan fasenya itu masih itu. Oh ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya belum sampai, udah ada di situ. Jadi fasenya itu ada sampai F. Sedangkan untuk TK PAUD itu disebut fase pondasi. Disitulah sebenarnya pendidikan akan menentukan jenjang berikutnya. Makanya di negara-negara maju profesor doktor di situ. Di kita terbalik. Yang kedua ada fase A, yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Fase B yaitu kelas 4, 5, 6. Kelas 4, 5. Fase C itu fase sampai fase C, kelas 6. Fase D SMP. Satu fase SMP memberikan penguatan di menengahnya di situ. Jadi di situ nanti anak kemana akan ketahuan. 9 multi inteligensi. Di SMA disebut fase lanjut yaitu E dan F. Itu Pak. Fase itulah. Kenapa fase? Yaitu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ya, kalau dulu dipaksakan.
ada yang disebut dengan sekolah percepatan. Ya, bisa terjadi sebenarnya, bisa, tapi sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai matang sebelum waktunya. Contoh sepak bola Indonesia, sampai 19 tahun hebat, usia 23 ke sana, itu yang main Korea semuanya adalah yang pernah dikalahkan Dimas Indonesia yang 3-2 dengan Korea. Tapi karena tadi tidak terbangun kultur sang juaranya, cepat puas. Inilah salah satu, dengan fase itu diharapkan ada dihargai dengan segala kelebihan dan kemampuannya. Jangan melihat keku. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, sampai jumpa di lain kesempatan. Super. Guru-guru sini guru-guru hebat, insya Allah Taruna Mandiri super. Ya, 4 dilipat jadi 4, 4-nya nggak aku dapat. Karena kan nggak boleh apa, poligami kan? Ya, apabila ada salah dan hilaf, mohon dibukakan pintu maaf. Nih, Bapak Ibu, itunya tuh ada tuh ya, untuk buka kapsulnya ya. Super sekali. Terima kasih. Luar biasa ya, masih kurang ya, belum puas ya. Iya Bapak, insya Allah beri waktu lagi ya Pak ya. Kayaknya teman-teman masih pengen tahu banyak nih tentang kurikulum Merdeka, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita arrange kembali ya Bapak. Sekali lagi plus buat Pak Tata. Ya, demikian tadi teman-teman, saya yakin ini baru secuilnya, baru seujung kukunya yang kita dapatkan. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Dan mengenai mereka belajar dan mereka mengajar, Bapak Ibu di Play Store ada, silakan diunduh ya itu. Saya sudah coba, ada namanya Merdeka Mengajar itu di Play Store. Jadi di situ kita banyak belajar dan disitulah kita diminta untuk literasi tadi dengan secara mandiri, mencari tahu banyak hal. Tapi nanti tetap ya kita butuh coaching dari Pak Tata. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Tata, dan mohon maaf waktunya jadi sebentar ngobrol dengan kita, dan terima kasih sharingnya. Mohon maaf sekali lagi, dan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu atau? Ada tanda cinta kasih dari kami Pak Tata sebagai rasa terima kasih buat Pak Tata. Handphone Bapak. Kali lagi mohon maaf ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih sharing ilmunya. Insyaallah ini bermanfaat. Amin.
Oh ya,